Halo anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan salam jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya mengajak kita semua untuk belajar tentang sumber-sumber untuk mengenal Yesus. Namun sebelum itu mari kita mengawali proses belajar kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas rahmat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kini kami akan belajar lebih dalam mengenal Engkau. Kami mohon bukalah hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami, mendalami rahmat-rahmat-Mu, kasih-Mu yang senantiasa Kau curahkan bagi kami. Engkau kini kami puji sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian, pada minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang aku pribadi yang unik, lalu tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, lalu tentang suara hati. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sumber-sumber untuk mengenal Yesus. Ada 3 sumber yang kita pakai untuk mengenal Yesus. Yang pertama adalah kitab suci, yang kedua adalah tradisi suci, dan yang ketiga adalah magisterium gereja. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan fokus atau mempelajari tentang kitab suci. Santo Hieronymus berkata, kalau tidak mengenal kitab suci berarti kita tidak mengenal Kristus. Tepat sekali karena kitab suci merupakan salah satu sumber yang kita pakai untuk mengenal Yesus. Apa itu kitab suci? Kitab suci atau Alkitab dalam bahasa Inggris artinya Bible, sedangkan dalam bahasa Belanda artinya Bijbel. Kata ini merupakan tiruan dari bahasa Yunani ta Biblia yang berarti kitab-kitab. Dalam bahasa Arab, al dan kitab berarti sang kitab atau kitab yang mulia. Dengan demikian, dalam kata Alkitab terkandung pengertian buku yang suci. Buku yang suci yang memuat sejarah perjalanan iman umat pilihan Allah, serta relasi cinta antara Allah dengan manusia. Kitab suci sendiri terdiri dari 2 bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Setiap orang mengetahui bahwa Alkitab adalah buku yang paling unik di dunia, yang terdiri dari 73 buah kitab, yang ditulis oleh banyak orang yang hidup pada zaman, tempat, tingkat kehidupan, dan suasana saat penulisan yang berbeda. Namun, mereka secara khusus telah dipilih untuk menuliskan kehendaknya bagi manusia di segala tempat dan abad. Jadi definisi Alkitab adalah kitab-kitab dari segala kitab yang membicarakan tentang kebenaran. Kitab suci Perjanjian Lama. Istilah Perjanjian Lama pertama kali dipakai oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada umat di Korintus. Kita bisa lihat di kitab 2 Korintus bab 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca Perjanjian Lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Istilah Perjanjian Lama diterapkan pada semua kitab yang diakui bangsa Israel sebagai kitab sucinya. Perjanjian Lama adalah perjanjian Allah dengan umat Israel. Kita bisa lihat di
kitab Keluaran bab 19 dan memberi kesaksian tentang karya Allah dalam sejarah Israel, mulai dengan panggilan Abraham sampai dengan menjelang perjanjian baru. Tanda perjanjian dimeteraikan dengan darah anak domba yang dikurbankan pada mezbah-mezbah perjanjian. Perjanjian baru mengingatkan perjanjian antara Allah dengan umat manusia yang dimeteraikan dengan darah Kristus sebagai anak domba Allah yang mengorbankan dirinya demi keselamatan seluruh umat manusia. Kitab Perjanjian Lama berisi 46 kitab. Apa saja bagian-bagian kitab suci Perjanjian Lama? Ada 5 bagian dalam kitab suci Perjanjian Lama. Yang pertama, Taurat Musa atau Pentateuk, yakni Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Kelima kitab tersebut merupakan kitab hukum bagi bangsa Yahudi. Yang kedua, kitab-kitab sejarah. Kitab-kitab sejarah menceritakan tentang peristiwa-peristiwa di Israel. Kitab-kitab ini adalah Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarik, Esra, Nehemia, serta Ester, Tobit, Yudit, 1 dan 2 Makabe. Kitab yang ketiga adalah kitab-kitab kebijaksanaan dan didaktis atau kitab-kitab puisi. Kitab-kitab ini mencatat sebagian kebijaksanaan dan kesusastraan para nabi, yaitu ada Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, kitab Kidung Agung, kitab kebijaksanaan Salomo, dan Yesus bin Sirak. Yang keempat, kitab-kitab kenabian. Para nabi memperingatkan Israel akan dosa-dosanya dan bersaksi tentang berkat-berkat yang datang dari kepatuhan. Mereka bernubuat tentang kedatangan Kristus yang akan mendamaikan dosa-dosa mereka yang bertobat. Di dalam kitab-kitab ini ada kitab-kitab Yesaya, Yeremia, Baruk, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, serta Maleaki. Alkitab orang Katolik, khususnya Perjanjian Lama, ada perbedaan dengan Alkitab Perjanjian Lama di kalangan Protestan. Alkitab khususnya Perjanjian Lama milik orang Katolik ada yang disebut dengan istilah Deuterokanonika. Kata Deuterokanonika adalah gabungan dua kata Yunani, yaitu Deuteros yang artinya kedua dan Kanonikus yang artinya kitab atau daftar resmi. Maka Deuterokanonika adalah kitab-kitab yang diterima kedua dalam kanon sebagai kitab suci. Kitab-kitab yang termasuk kitab-kitab ini di kalangan Protestan atau disebut apokrifa. Yang termasuk dalam kitab Deuterokanonika adalah Tobit, Yudit, Yesus bin Sirak, Kebijaksanaan Salomo, Baruk, kedua kitab Makabe, tambahan pada kitab Ester dan Daniel. Sebagian besar kitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Berikutnya adalah kitab suci Perjanjian Baru. Perjanjian Baru berisi perjanjian terakhir yang diadakan Allah dengan umat manusia melalui Yesus Kristus. Sebagai kitab yang mengisahkan perjanjian Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus, maka isi kitab suci Perjanjian Baru mengisahkan peristiwa Yesus Kristus yang pengantara Perjanjian Baru melalui hidup, ajaran, karya, sengsara,
wafat, dan kebangkitannya. Kitab suci Perjanjian Baru berisi 27 kitab. Apa saja bagian-bagian dalam kitab suci Perjanjian Baru? Yang pertama yaitu ada keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Perjanjian Baru dibuka dengan keempat Injil tersebut, yang sebagian besar berupa cerita mengenai Yesus Kristus yang hidup di dunia mulai dari kelahirannya, karya-karyanya, sampai pada sengsara, wafat, dan kebangkitannya, serta penampakannya dan sesudah bangkit dari antara orang mati, ia mengalami kenaikannya ke surga. Lalu selain ada Injil, ada juga kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul tidak pertama-tama berisi tentang kisah para rasul atau rasul-rasul Yesus, melainkan bercerita tentang munculnya jemaat pertama dan perkembangannya selama kurang lebih 30 tahun. Tokoh utama kitab ini adalah Petrus dan Paulus. Kisah Para Rasul berakhir dengan cerita mengenai Paulus yang ditahan di Roma. Yang berikutnya yaitu surat-surat. Kata surat ini dipakai dalam arti yang luas, karena jika diteliti dengan benar, ada beberapa karangan tidak sungguh-sungguh berupa surat, melainkan kumpulan nasihat atau petuah, misalnya Yakobus, 1 Yohanes, dan Ibrani. Surat yang paling panjang adalah surat Paulus kepada jemaat di Roma. Itu mencapai 16 bab, sedangkan yang sangat pendek adalah Filemon dan 3 Yohanes. Jawaban atas permasalahan atau pertanyaan yang dihadapi oleh jemaat atau orang tertentu. Ajaran-ajaran dan nasihat-nasihat yang relevan untuk kehidupan jemaat atau orang yang dituju oleh surat tersebut. Kelompok surat-surat Paulus ada Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon, dan Ibrani. Sedangkan surat-surat Katolik yaitu Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan Yudas. Berikutnya adalah Wahyu. Wahyu merupakan karangan terakhir dari Perjanjian Baru. Kitab Wahyu adalah kitab yang ditujukan kepada Yohanes. Kitab ini berisi tentang serangkaian penglihatan mengenai hal ihwal umat Kristiani dan dunia seluruhnya ke masa depan atau masa terakhir. Kitab ini banyak menggunakan lambang-lambang sehingga tidak mudah untuk dimengerti. Berikutnya, hubungan antara kitab Perjanjian Lama dengan kitab Perjanjian Baru. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah sebuah penggenapan dari janji lama mencatat apa yang Allah katakan pada zaman dahulu kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Sedangkan Perjanjian Baru membicarakan firman terakhir yang difirmankannya melalui anaknya, dalam mana seluruh pernyataan sebelumnya dimuat, dikukuhkan, dan dilampaui. Perjanjian Lama menceritakan kesaksian mereka yang melihat hari Kristus sebelum menyingsing, sedangkan Perjanjian Baru menceritakan kesaksian mereka yang telah melihat dan mendengar Dia pada waktu kemanusiaannya, yang dengan kekuasaan Roh-Nya secara utuh mengenal
lalu memberitakan arti kedatangannya setelah ia bangkit dari maut. Yang berikutnya adalah sejarah terbentuknya kitab suci. Yang pertama yaitu Perjanjian Lama. Kitab suci Perjanjian Lama terbentuk melalui proses yang sangat panjang. Sejarah penyelamatan Allah yang dimulai dengan pilihan Allah terhadap Abraham terjadi pada abad 19 atau 18 sebelum Masehi. Asal-usul Perjanjian Lama, tradisi-tradisi yang terbentuk di sekitar para bapa bangsa bermula dari Abraham, manusia yang dipanggil Allah dan yang menerima janji-janji ilahi untuknya dan keturunannya. Pada abad ke-13 sebelum Masehi, Musa menghimpun sekelompok suku-suku pelarian menjadi suatu bangsa. Sebuah gerakan yang menghasilkan tulisan-tulisan pernyataan anugerah Allah kepada manusia. Tulisan-tulisan kenabian mulai dengan Nabi Amos dan Hosea pada abad 8 sebelum Masehi dan ditutup oleh Yoel dan Sakaria dalam bab 9-14 pada abad ke-4 sebelum Masehi. Kitab-kitab sejarah meliputi kurun waktu mulai dengan Yosua sampai 1 Makabe yang ditulis awal abad pertama sebelum Masehi. Sedangkan abad ke-5 sebelum Masehi merupakan masa yang sangat subur untuk sastra kebijaksanaan, misalnya Kitab Ayub. Tetapi gerakan dan tulisan-tulisan kebijaksanaan sudah mulai pada zaman Salomo sampai abad pertama sebelum Masehi. Sebagian besar Perjanjian Lama didasarkan pada tradisi lisan seperti Pentateuk dan Kitab Samuel. Berikutnya, Perjanjian Baru. Sejarah penulisan Perjanjian Baru dimulai dari Yesus. Namun, Yesus tidak menulis apapun yang berkaitan dengan karya dan sabda-sabdanya. Yesus juga tidak menyuruh atau mendikte para muridnya untuk menuliskannya. Ia hanya berkeliling mengajar dan berbuat kebaikan. Mula-mula, para murid mulai mewartakan Yesus secara lisan. Inti pewartaan pada mulanya adalah wafat dan kebangkitannya. Setelah jemaat berkembang dan mulai membentuk komunitas-komunitas, maka para rasul berhubungan dengan komunitas tersebut melalui utusan dan surat-surat, terutama para rasul dan pewarta pertama yang mendirikan jemaat. Dengan alasan khusus mereka mengirim surat. Itulah sebabnya karangan yang tertua adalah surat. Karena banyak komunitas yang perlu untuk terus dibina, sementara para saksi mata jumlahnya terbatas, maka mulailah juga ditulis beberapa pokok iman yang penting, terutama kisah kebangkitan dan kisah sengsara yang menjadi pokok pewartaan awal, kemudian sabda dan karya Yesus. Tulisan-tulisan itu dimaksudkan untuk membina komunitas-komunitas yang percaya kepada Yesus. Setelah generasi pertama mulai menghilang, maka dibutuhkan tulisan-tulisan tentang Yesus yang dapat dipertanggungjawabkan untuk membina iman umat. Maka muncullah karangan-karangan yang masih berupa fragmen-fragmen, yaitu kisah sengsara, mujizat-mujizat, kumpulan sabda, dan juga kumpulan perumpamaan. Dari situ akhirnya disusunlah Injil-Injil dan kisah para rasul, sampai akhirnya seperti yang kita miliki sekarang ini. Injil itu disusun berdasar atas tradisi, baik lisan maupun tertulis, dan yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan penulis serta situasi jemaat.
akhir abad pertama dan awal abad kedua muncul juga tulisan-tulisan lain berupa surat atau buku, baik yang membela iman maupun yang bahkan bisa menyesatkan. Bahkan kemudian masih muncul tulisan-tulisan baik Injil, Kisah, Wahyu, dan sebagainya yang menggunakan nama para rasul. Akan tetapi ternyata tidak mengajarkan ajaran iman yang benar. Maka kitab-kitab itu kemudian hari disebut kitab apokrif. Berikutnya, proses kanonisasi kitab suci. Setelah Yesus wafat, para muridnya tidak menjadi punah. Pada sekitar tahun 100 Masehi, para rabi berkumpul di Jamnia, Palestina. Dalam konsili Jamnia ini, mereka menetapkan 4 kriteria untuk menentukan kanon kitab suci mereka. Atas kriteria itu, mereka mengeluarkan 7 kitab dari kanon Alexandria. Hal ini dilakukan semata-mata atas alasan bahwa mereka tidak menemukan versi Ibrani. Gereja Katolik tidak mengakui konsili para rabi Yahudi itu dan tetap terus menggunakan Septuaginta. Pada konsili di Hippo 393 Masehi dan konsili Kartago 397 Masehi, Gereja Katolik secara resmi menetapkan 46 kitab hasil dari kanon Alexandria sebagai kitab suci Perjanjian Lama. Sejarah terbentuknya kitab suci Perjanjian Baru sama seperti Perjanjian Lama. Kitab-kitab Perjanjian Baru juga tidak ditulis oleh satu orang. Setidaknya ada 8 orang yang menghasilkan 27 kitab. Jika pada Perjanjian Lama terjadi perbedaan antara gereja Protestan dan Katolik, 27 kitab dalam Perjanjian Baru ini diterima oleh keduanya. Setidaknya ada 3 uskup membuat daftar kitab-kitab yang diakui sebagai inspirasi ilahi, yaitu Uskup Mileto 175 Masehi, Uskup Ireneus 185 Masehi, dan Uskup Eusebius 325 Masehi. Pada tahun 382 Masehi, didahului konsili Roma, Paus Damasus menulis dekrit yang memuat daftar kitab-kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Total seluruhnya ada 73 kitab. Pada tahun 405, Paus Innocentius I, mulai dari 401 sampai 407, menyetujui kanonisasi ke-73 kitab dalam kitab suci dan menutup kanonisasi Alkitab. Terakhir pada materi kita ini yaitu kitab suci sebagai buku iman, bukan buku sejarah. Baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru tidak sekali jadi ditulis. Buku-buku suci itu sebenarnya merupakan hasil refleksi umat tentang pengalamannya dalam hubungan dengan Allah melalui proses yang lama sekali. Umat merefleksikan dan memahami pengalaman spiritualitas mereka. Umat makin lama makin memahami Allah dan manusia dari refleksi pengalamannya itu. Allah ternyata adalah Allah yang pengasih. Kitab suci selalu menjawab pertanyaan siapakah Allah itu. Namun kitab suci juga tidak saja menjawab pertanyaan siapakah Allah itu. Ia juga menyingkapkan siapa sesungguhnya manusia itu di hadapan Allah. Manusia yang mencoba menghayati imannya sering jatuh bangun. Karena kitab suci merupakan kitab iman,
maka dalam memahami isinya kita harus memakai kacamata iman, yakni dengan merefleksikan maksud dan tujuan penulis. Yang disampaikan penulis adalah penghayatan hidupnya, berhadapan dengan Allah yang menyelamatkan hidup manusia. Sedangkan kitab sejarah hendaknya memberikan laporan peristiwa secara murni dan apa adanya tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Anak-anak sekalian, demikian ulasan saya mengenai materi kita tentang sumber-sumber untuk mengenal Yesus, yaitu kitab suci. Saya berharap semoga melalui materi yang kita pelajari hari ini, kalian dapat memahami, kalian dapat mengenal sangat dalam dengan sungguh-sungguh siapa Yesus yang kita imani. Yesus yang kita imani perlu kalian pahami, tidak hanya memahaminya secara akal kita, pikiran kita, tetapi lebih kepada hati kita. Karena memahami Yesus secara rasional saja tidak cukup, tetapi lebih melibatkan iman kita, juga melibatkan hati kita. Semoga kalian bisa menerima pelajaran hari ini dengan baik dan boleh menerapkannya dalam kehidupan kalian dan boleh meningkatkan pengetahuan kalian, iman kalian akan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih banyak dan mari kita menutup pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dalam proses belajar mengenal Engkau. Kami mohon bukalah hati dan pikiran kami. Kami mohon bimbinglah kami selalu agar kami semakin menghayati karya-karyamu, menghayati anugerahmu, menghayati panggilanmu di dalam kehidupan kami untuk terus mengikuti Engkau. Bimbing kami Tuhan di dalam perjalanan kami mengikuti Engkau. Engkau kini kami puji sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.